Nah, sekarang kita akan membahas untuk bahasa program atau code Arduino Sound Engine dari DIY. Ini file yang sudah saya download, kita ekstrak saja dulu. Ini setelah diekstrak, isinya akan seperti ini. Nah, di sini kan ada banyak file hasil ekstraknya. Kita fokus ke RRC-nya saja. Kita klik yang rrc.ino. Tapi pastikan komputer kalian sudah terinstall Arduino IDE-nya. Oke, kita klik dulu. Tampilannya seperti ini. Di sini sudah ada banyak tab yang tampil di halaman utama Arduino IDE-nya. Sekarang kita akan bahas yang untuk basic perkenalannya saja dulu. SRC ini adalah file program atau bahasa program untuk yang men-trigger sinyal remote kita. Ya, bahasa perintahnya semua ada di sini. Untuk adjustment trailer itu dia untuk wireless lampu belakang. Adjustment vehicle di sini adalah untuk settingan sound engine tapi yang sudah di grouping. Misalkan yang ini yang dinyalakan itu yang akan digunakan adalah vehicle Scania 143. Tapi di Scania 143.h-nya ini itu sudah disetting langsung oleh DIY-nya. Kita buka contohnya. Oke. Sekarang saya buka filenya. Ini kan vehicle ini berarti folder ya. Sebelum tanda miring ini adalah folder. Kita vehicle kita buka. Kita cari saja yang Scania 143. Dari Scania 143 ini ya. Kita open. Oke, notepad saja. Nah, ini adalah yang sound masternya. Jadi untuk Scania 143-nya itu memang sudah di-adjust sama si DIY-nya. Seperti starternya, dia sudah pakai ini Scania. Terus idle engine-nya. Terus jack brake-nya sudah digunakan yang Scania. Untuk sound turbonya. Dan lain-lainnya tuh sampai bawah, sampai klakson dan sirene-nya pun juga sudah disetting sama dia. Ini kalau kita menggunakan yang adjustment vehicle. Terus untuk adjustment remote itu kita sesuaikan saja dengan remote yang akan kita gunakan. Contoh, dia di sini memang sudah di default menggunakan micro RC. Micro RC itu adalah remote yang memang DIY dari DIY-nya sendiri. Dia membuild remote-nya sendiri. Nah, misalkan kalau kita menggunakan FlySky i6, yang ini, define ini, kita kasih tanda miring. Terus yang i6-nya itu kita aktifkan. Ya. Setelah i6 diaktifkan, sini kan masih menggunakan S-Bus system. Sedangkan i6 itu I-Bus system. Jadi yang ini jangan lupa kita matikan. Terus yang define I-Bus systemnya itu kita aktifkan. Ya, untuk I-Bus system di FlySky i6-nya itu sudah aktif. Maksudnya program ini sudah di-adjust untuk remote FlySky i6-nya sendiri. Kalau kita ke bawahin lagi, di sini adalah settingan maksudnya setiap channel yang ada di remote. Jadi di sini seperti defense steering itu di CH1, untuk gearboxnya di CH2, throttle-nya itu ada di CH3, hornya di CH4. Kita fokus untuk yang channel di remote-nya itu yang ini ya, bukan yang ada di sini. Ini adalah
bahasa program, menandakan kayak nomor 163 itu bahasa program yang ada di tab SRC tadi. Oke. Terus untuk yang channel signal range calibration-nya, ini untuk automatic atau manual mode. Nah, ini untuk automatic or manual mode ini dia memang hanya berjalan untuk remote yang memiliki fitur IBAS atau SBAS. Kalau yang memang masih menggunakan fitur PWM ya seperti flash kayak GT3B atau 3C atau radio link juga bisa SBAS sebenarnya. Itu juga bisa, tinggal kita aktifkan saja kalau memang mau. Tapi di sini kita anggap yang radio link ini hanya kita gunakan sebagai PWM untuk remote standar saja. Terus yang PWM apalagi? Dumbo RC dan lain-lainnya. Jadi kalau memang kita menggunakan IBAS atau SBAS system, untuk seperti ini ya, define auto light. Ya, kalau memang ini kita nyalakan, kita aktifkan, berarti di saat sound engine nyala, starter, lampu utama langsung menyala. Gitu. Terus ini juga, kalau untuk di remote i6 ya, i6 yang bicara IBAS lagi, auto engine on off. Jadi dia kalau dia nggak bisa starter manual dan matikan mesin secara manual. Jadi di saat kalian tekan throttle maju saja, engine udah langsung nyala. Dan auto indikator juga sama seperti itu. Nanti kita akan bedah lagi untuk lebih detailnya lagi. Terus sekarang untuk adjustment ESC. Adjustment ESC ini adalah settingan ESC yang kalian gunakan. Ini tinggal di adjust aja, nilainya berapa itu tinggal kalian atur sendiri. Ininya dirubah nilainya dan ininya juga dirubah nilainya, karena untuk settingan ini tergantung dari settingan ESC dan motor atau dinamo yang kalian gunakan. Adjustment transmission untuk pengguna FlySky atau yang remote-nya bisa basis IBAS atau SBAS, dia bisa menjadi transmission netral. Makanya ini defaultnya itu dibikin define transmission netral. Oke. Terus untuk adjustment shaker ini untuk modul getar saja ya. Di sini define GT power stock itu maksudnya untuk bandulnya, dan si GT power plastik itu sih sebenarnya ini sih nggak terlalu berpengaruh. Kita masih bisa adjust bandul getar kita itu secara manual. Mungkin kalau memang getarannya itu kurang berasa, kita bisa tambahkan baut-baut atau mur-mur saja di bandul dinamo getarnya sendiri. Oke. Nah, di sini adjustment light. Untuk firmware atau untuk Arduino DI guys, sound engine yang terbaru ya, yang versi 1819 ini dia sudah disediakan untuk bermain LED RGB NeoPixel. Di sini sudah disiapkan semuanya, apa program terbarunya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Adjustment servo. Kalau servo sih nggak terlalu penting ya, bukan nggak penting sih, tapi ini nggak kita menggunakan servo yang default saja juga tidak masalah sih. Adjustment sound. Nah, untuk di sini untuk define no siren-nya itu dimatikan. Kalau kita baca if define siren sound is not play. Kalau memang ini kita if define ya, ini define. Sirenenya ini nggak ada, tapi nanti bisa diganti dengan lampu strobo. Dia akan berubah menjadi lampu strobo. Tapi kalau ini hurufnya ini warnanya kita matikan, ini sirene yang menyala dan ini strobo yang aktif. Gitu ya. Karena dia kan sirene dan klakson itu menjadi satu channel. Misalkan kalau kita main yang model channel potensio,
itu kalau kita putar ke kiri, itu klakson yang bernyala, ke tengah mati, dan kalau putar ke kanan, untuk posisi program yang seperti ini yang kita define no siren, strobo yang menyala. Tapi kalau memang ini kita tambah lambang strip ini, yang berarti sirine menyala, jadi di saat potensio channelnya itu kita putar ke kiri, itu klaksonnya nyala, ke tengah mati, dan ke kanan itu sirine yang menyala. Oke, sekarang kita lanjut ke tab 9. Ini adjustment dashboard ya. Memang untuk sekarang ini DIY guys sudah memodifikasi lagi program sound engine-nya itu, dia sudah ada simulasi dashboard seperti RPM, lambang lampu, dan lain-lainnya, dia sudah memodifikasi. Nanti ini kita akan lanjut lebih detail lagi. Oke, sekarang ada apa lagi? Oke, sudah sampai sini untuk pengenalan tabnya. Nah, untuk bicara basic nih ya, kita bicara yang basic sekali. Mungkin di saat kalian sudah membuka Arduino ini, dan misalkan juga sudah disetting sesuai keinginan kalian, jenis soundnya dan lain-lain, dan di saat kalian mau menembak program, alangkah baiknya kita verify dulu supaya kita bisa lihat nih apa sih yang masih error dari program ini. Oke, kita verify dulu. Kita tunggu sampai selesai verify-nya. Nah, sebenarnya simple ya. Arduino itu memberikan tanda kalau memang programnya itu error, dia sudah di blok dengan warna pink ini, dan ini kita juga bisa kebaca ya. Di sini apa nanti masanya akan muncul. Nah, kenapa ini nggak bisa? Kenapa ini nggak bisa di verify? Karena di sini kan sudah dijelaskan ya. Kita masih membutuhkan library status LED-nya. Gimana caranya? Kita klik saja ini. Kita harus download dulu secara manual. Kita klik, webnya langsung kebuka. Kita langsung download saja code-nya. Kita langsung download zip. Oke. Ya, download status LED master.zip. Kita start download. Setelah selesai, kita open untuk lihat hasil downloadnya ada di mana. Bentar. Hasil downloadnya ada di sini ya, status LED master zip. Gimana cara menginstalnya? Sekarang kita masuk ke Sketch, Include Library, langsung saja Add Zip Library. Ya, kita klik Add Zip Library, kita cari filenya ada di mana yang tadi kita download. Kita cari saja metadata, download, compress. Kita cari tadi nih ya, status LED master zip. Kita klik, kita open, kita tunggu untuk dia menginstal. Warnanya pun juga sudah berubah ya, menjadi warna merah. Oke, kita tes lagi supaya untuk membuktikan di mana yang error. Kita klik, status LED-nya sudah tidak error karena library-nya sudah terinstall. Sekarang yang SBUS-nya yang masih belum terinstall library-nya. Kita klik lagi saja untuk kita download. Kita install lagi library-nya, add zip library. Cari data, download, compress, kita cari SBUS master zip. Kita klik open. Warna juga sudah berubah. Jadi semuanya ini kita install dulu. Oke, sekarang saya installin dulu ya semuanya ya.
Kita tes lagi verify, sudah sampai mana. Oke, kita lanjut lagi yang TFT-nya. Oke, untuk yang di sini sudah kita install semua. Sekarang kita tes lagi. Oke, selesai ya. Dan berarti sudah tidak ada bahasa program yang belum terinstall atau error.